Oke, kita udah masuk ke sesi yang kedua. Oke. Pertanyaannya lebih dalam lagi tentu kan? Pastinya sih tentu lebih dalam. Pertanyaan pertama gue mau ajukan ke Kak Iin. Oke. Sip. Enggak, gue seakan-akan kayaknya yang pernah. sorry. Oke, lanjut. Gue mau tanya ke Kak Iin. Sip. Oke, Lanjut. tadi kan Oke. Kak Iin sebagai orang yang istilahnya menganut pola hidup yang sehat, betul kan? Ya. Yang kita mau tanya adalah kenapa sih Kak Iin memilih pola hidup yang sehat gitu? Padahal kenapa? sebenarnya nggak sehat juga nggak apa-apa. Enggak juga. Enggak juga. Ya, enggak Jadi juga. pertanyaan tuh kayak mengarah ke situ. Pertanyaan gue lebih mengarah ke sisi yang positif, tolong. Oh, oke. Kenapa kakak memilih hidup yang sehat? Gitu. Ya karena mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Iya, Balik lagi ke yang itu tadi. pertama. Nah, sekarang apa lagi? Kenapa sih lo? Oke. Enggak, ini kubunya sebelah sini. Lu Oh, ini kubunya kubu-kubu ya. sebelah sana. Enggak apa-apa, kubunya Pak Dokter nih. Iya. Oke. Oke. Selanjutnya adalah aku mau tanya tentang efeknya. Efek yang paling dan amat sangat berasa untuk tubuh kakak gitu. Setelah menjalani pola hidup yang sehat. Yang soalnya tadi ya, yang soalnya yang tadi jawab. awal-awal. Lebih peka. Peka tuh dalam artian misalnya Perasaan atau? bukan. Oh, ada. Enggak. Oke. Ini maksudnya pekanya soalnya Pekanya apa? nggak Banyak gitu ya kalau peka tuh. Pekanya banyak. Tubuh. Jadi kalau misalnya sakit kepala sebelah kiri, aku tuh udah bisa tahu, oh aku kayaknya kurang minum. Oh. Kalau sebelah kanan, oh aku telat makan nih. Sorry Kak. Itu bukannya lihat di Google juga. Ada ya? Gak tahu deh. Bener ada di Google, coba cari. Kadang-kadang sok tahu ini. Lu tadi mau belain gua kan tadi lu tiba-tiba belain mereka lu. Tunjuk Pak Dokter. Coba kubu-kubunya. Sorry. Tapi menurut pengalaman gitu loh. Oke. Kayak ya Jadi tubuh tuh ngasih sinyalnya lebih baik ngasih gitu. sinyalnya lebih baik. Oke. Dia kok disentil lebih sakit gitu. Aduh. Gimana? Ya pokoknya kalau kita lebih peka, tubuh ngasih sinyal itu kita lebih tahu kan kita harus ngapain. Dibandingkan ngerasa aduh sakit kepala ini kenapa nih nggak tahu harus ngapain kan gitu. Tapi Iya. rasanya setelah memilih pola hidup yang lebih sehat itu lebih kerasa lah, lebih peka dan lebih bisa tahu mau ngapain kalau rasa sakit gitu. Oke. Oke. Oke, luar biasa. Terus selanjutnya kakak tuh tahu tentang pola hidup sehat ini, kita spesifik vegetarian ya. Iya. Maksudnya belajarnya atau referensinya tuh dari mana sampai kakak bisa kalau vegetarian gue nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Buku hidup yang terbaik, baca deh, bagus. Itu buku Itu keluaran bukan- keluaran siapa? Ellen G. White. NJ White. Iya. Itu Buku bukan hidup cuma yang terbaik. vegetarian doang, tapi Iya. secara keseluruhan. Bertarak ya? Iya, bertarak. Mungkin nanti kita bisa share di kolom deskripsi. Ini buat- ada yang punya nomornya. Buat temen-temen apa? E-booknya mungkin atau mau belinya ke siapa nanti bisa di share juga di kolom Bisa. deskripsi. Oh iya, iya, itu juga bisa. bagus sih. Iya benar. Ada di web kok, semua orang bisa baca. Oke. Terbuka. Jangan Jadi nakal dari- kayak gitu, padahal dari- aku mau jual. Iya. Enggak. Udah nggak usah. Udah nggak bener loh. Oke, terus. Itu kan dari buku apa namanya? Hidup yang terbaik. Hidup yang terbaik kan. Iya. Tapi kan vegetarian sendiri kan kayak ada apa ya kalau di Benar-benar ada jenis-jenisnya. ada jenis-jenisnya gitu. Nah, sebenarnya kalau kakak sendiri itu jenisnya apa sih? Kalau aku lebih ke yang kalau nggak salah ya namanya itu lacto-ovo. Jadi aku masih konsumsi produk dairy yang kayak cheese, susu, telur itu masih. Tapi kalau daging, ikan itu udah nggak sama sekali sih. Itu tuh sebenarnya jenis atau tingkatan? Jenis kayaknya. Jenis ya. Sebenarnya jadi nggak ada tingkatan, jadi kalau naik tingkat tuh kayak gini. Kayak gitu. Kurang tahu ya. Tapi aku nggak menganggap itu sebuah level sih, nggak. Oke. Jadi ya Ya, jenis itu jenis aja. lah kita. Oke. Jadi mereka sama rata cuma jenisnya beda. Soalnya kan Oke. aku nggak pasang target. Oh nanti level segini aku Oh nggak iya. makan. Bisa aja bertahan terus dengan ini Iya, seumur bisa hidup aja, gitu ya. seumur hidup. Bisa aja jadi cari temen nanti naik level. Bisa juga. Bisa juga. Bisa kan. Oke. Oke, Terus lanjut. yang paling kita pengen tahu adalah tantangan. Karena kan sebenarnya banyak juga tuh orang-orang yang kayak
duh pengen pola hidup sehat, pengen ya spesifik vegetarian, pengen nggak makan daging, tapi kok kayaknya tantangannya sulit. Sebenarnya tantangan terbesar di sini tuh apa? Tantangan terbesar kalau aku pribadi doang ya, Oke. nggak mungkin nggak akan berlaku secara umum. Oke. Kalau aku pribadi doang, lebih ke kalau misalnya makan bareng teman-teman, kayak dikasihani gitu, Yen cuman makan tahu sama tempe, kasihan banget. Iya benar. Tapi itu temen gue juga gitu, Bre. Bener banget. Padahal kan itu bukan kasihan kan, maksudnya kita menjalani hidup sehat itu kok kasihan, justru bukannya bagus ya gitu. Jadi tantangannya di situ sebenarnya. Kalau soal tahan-tahanin nggak makan daging dan lain-lain, ya bisa-bisa aja karena aku jalannya santai kan, nggak beban gitu. Oh nggak bakal makan ayam, nggak bakal makan sapi, ya santai aja gitu. Tapi ya tantangan tadi temen-temen sih. Jadi tapi bukan karena kakak memperlihatkan bahwa vegetarian itu sulit kan? Maksudnya sampai teman-teman tuh kasihan banget sih. Enggak ya? Justru kan ya emang aku mikirnya kan ya udah makanan aku bukan daging, bukan ikan, ya tahu tempe. Tapi mereka ngelihatnya, Yan kok makannya cuma itu, kasihan banget. Sorry kayaknya gue mau iya tambah nih. Kayaknya kasihannya tuh karena rata-rata tuh makanan vegan tuh murah. Bener nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal, tapi sebenarnya enggak loh. Enggak juga, iya ada yang mahal karena juga. Maksudnya di mindset orang-orang tuh makanan vegan tuh udah murah. Kenapa sih lu makan itu lagi nggak ada duit ya? Iya benar. Terus Ada mungkin aja juga sih. karena makanannya yang ada yang mungkin dikonsumsi oleh orang vegetarian adalah cuman tahu sama tempe. Iya, Padahal padahal sebenarnya kan harusnya ada sayur, Banyak. ada apa, ada iya ada apa segala grains macam. kan, biji-bijian Iya. dan lain-lain. Iya. Kacang-kacangan. Tadi kan efek baik ya. Cuma masalahnya ada beberapa orang ya kita bisa buka YouTube. Iya. Setelah dia menjalani pola hidup vegetarian, spesifik kan ini. Itu justru nggak baik untuk Iya, ada yang untuk jadi lemah badannya. gitu ada ya. ada yang malah jadi nggak sehat gitulah Iya istilahnya. benar, ada. Tapi kalau kakak sendiri nggak ada Puji Tuhan enggak sih? nggak Jadi aman-aman aja. aman-aman aja. Nah Jadi ini lanjut sebenarnya aja. pertanyaannya ke Pak Dokter sih. Itu kenapa? Kenapa ada orang yang kok kayaknya cocok sama vegetarian, ada yang enggak gitu? Oke, sebenarnya kalau misalkan balik lagi tadi ya, cocok tidak cocok itu adalah masalah ke individunya masing-masing lagi ya. Jadi untuk konsumsi makanan misalkan ya, makanan yang sehat untuk Rifan belum tentu makanan yang sehat untuk Harold. Atau misalkan balik lagi ke yang tadi ya, bukan hanya jenis makanannya aja, jumlah makanan segini mungkin udah cukup untuk Rifan, tapi mungkin untuk Harold masih belum cukup. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, di antara selain jenis makanannya, kan ada berbagai faktor ya yang mempengaruhi untuk menjadi makanan pola hidup yang baik ya, diet yang seimbang atau vegetarian juga. Itu pada dasarnya adalah kembali lagi kepada pemenuhannya masing-masing, apakah vegetarian itu dilakukan dengan baik dengan benar. Jadi gini, untuk vegetarian itu kan ada banyak jenisnya juga ya. Tadi kan sudah sempat disinggung juga. Kalau misalkan kita mau lebih spesifik, sebenarnya bisa nggak sih dibilang orang yang hanya makan Indomie itu vegetarian? Ya enggak juga sih. Kenapa? Sebenarnya Maksudnya bisa. Ya memang bisa, cuma ya tetap nggak sehat gitu. Sedangkan vegetarian kita mau mengambil pola hidup sehat. Oke, nah setuju banget. Jadi sebenarnya untuk yang dikejar dari vegetarian itu adalah pola hidup sehatnya kan ya, bukan jenis makanannya. Jadi Ya, betul. bukan semua makanan. Jadi vegetarian itu kalau misalkan orang bilang vegetarian itu hanya tidak makan daging, tidak benar juga. Walaupun ada sebagian benarnya, tapi bukan itu poin utamanya. Nah, ini ada. Nah, jadi kalau misalkan contoh ya, Oke, lanjut dulu. kayak tadi makan Indomie itu bahan dasarnya adalah sebenarnya bahan dasar nabati loh, bahan dasarnya tepung dan itu bukan daging, itu bukan ikan. Dan kalau misalkan secara kasar kita bilang vegetarian itu hanya nggak makan daging, makan Indomie seumur hidup, berarti dia vegetarian seumur hidup dong. Tapi itu nggak benar. Jadi yang tadi ya prinsipnya adalah dalam melakukan vegetarian itu selain jumlahnya, jenisnya ada banyak yang dilihat dan harus dilihat apakah menjalankannya itu dengan baik dan benar. Kalau misalkan tadi mengatakan, oh saya vegetarian tapi saya merasa lemas, saya merasa begini, saya merasa begitu. Kembali lagi ke pertanyaannya, apakah cocok dengan individunya, kemudian apakah dijalankan dengan baik dan benar, kemudian yang tadi masuk lagi ke prinsipnya, jumlah, jenisnya, jadwalnya, apakah semuanya sesuai dengan tujuan pola hidup sehat atau hanya mengejar nggak makan daging. Mungkin Itu seperti dia. itu. Oke. Jadi itu semua harus dipikirkan dengan baik ya, nggak cuma Tapi sekedar sebenarnya kalau makan Indomie itu sekali-sekali nggak apa-apa. Kakak makan Indomie nggak sih? mulai. Maksudnya? Kita mau nanya nih. Makan. Makan ya? Iya. Iya, makan. Nah, Dok, kalau misalnya Indominya Indomie rasa ayam bawang itu kan ayamnya udah masuk nggak sih itu? Oke,
Kalau misalkan tadi Indomie ayam bawang, itu balik lagi tadi ya ke tujuannya apakah untuk pola hidup sehat atau bukan. Di sini saya pribadi ya, saya nggak bilang kalau makan Indomie itu nggak sehat, saya nggak bilang kalau kita nggak boleh makan Indomie. Tapi balik lagi ke tujuan tadi ya, pola hidup vegetarian itu adalah untuk pola hidup yang sehat, bisa dipertimbangkan masing-masing. Apakah dengan saya makan Indomie kebutuhan gizi saya tercukupi atau tidak? Kalau menurut Anda kebutuhan Anda tercukupi dengan Indomie, silakan dipertimbangkan. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan kita hanya bisa makan Indomie. Misalkan teman-teman kita, contoh saat ini ya, yang sangat nyata, teman-teman kita mungkin yang di Nusa Tenggara Timur, yang pada saat perekaman ini sedang mengalami musibah di Nusa Tenggara Timur, akan kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan, terutama vegetarian ya, karena bahan makanan vegetarian itu sangat bergantung kepada tingkat kesegarannya. Akan sulit untuk mendapatkannya. Jadi kalau misalkan yang tersedia hanya Indomie, masa saya mau melarang kalian nggak boleh makan Indomie karena Indomie tidak sehat atau begini begitu? Tidak, makan mie instan itu tidak ini ya, saya tidak bilang itu tidak baik, tidak sehat, tapi pada kondisi tertentu lebih baik makan Indomie lebih baik makan makanan mie instan daripada tidak makan sama sekali. Betul. Ya, Jadi kondisi juga Itu perlu juga. kita pertimbangkan gitu ya. Maksudnya ada satu pertanyaan lagi sih, maksudnya untuk mengingat teman-teman kita yang lagi di sana kan, NTT. Betul. Sebenarnya dok, kalau misalnya kondisinya terpaksa seperti itu, tubuh kita ini menyesuaikan nggak sih? Kan misalkan ada, kalau kita makan Indomie terus tiba-tiba langsung tipes. Kalau kita kan gitu kan, benar nggak? Iya benar. Sebenarnya kalau dalam kondisi seperti itu, tubuh kita tuh beradaptasi nggak dengan lingkungan? Di sini ada beberapa hal yang perlu saya luruskan dulu ya. Kalau misalkan tadi makan mie instan menyebabkan tifoid, itu saya perlu bilang ya, itu tidak benar. Jadi kalau misalkan ada yang saya makan mie instan kemudian saya jadi tipes, itu kebetulan aja Anda makan mie instan dan kemudian Anda makan tidak bersih. Jadi ada beberapa ini ya faktor. Ada faktorial, iya. Jadi bukan, ada juga yang makan makanan sehat. Saya makan sayur, saya makan salad, saya makan buah, tapi saya dapat tipes juga. Ya bisa aja kalau misalkan Anda makan itu tidak dicuci bersih, kemudian tidak tidak higienis sebenarnya. Nah, jadi kembali ke yang tadi, kalau misalkan apakah dengan makan makanan tersebut tubuh beradaptasi, sebenarnya mungkin kata yang lebih tepat adalah bertoleransi ya, bukan beradaptasi. Jadi sampai pada ambang batas tertentu tubuh akan berkompensasi. Masih bisa dikompensasi, tapi sampai batas ambang tertentu tubuh tidak akan berkompensasi lagi, dan ya jatuh lagi ke yang tadi, berarti pola hidupnya tidak sehat, karena tujuan untuk pola hidup sehatnya itu tidak tercapai karena ada kompensasi yang sebenarnya tidak perlu. Misalkan kandungan yang berbahaya yang terdapat pada makanan-makanan tertentu yang kemudian kita paksakan makanan, kita berpikir akan beradaptasi, nggak akan beradaptasi. Yang terjadi adalah berkompensasi sampai batas tertentu, dan kalau misalkan sudah terlewatkan akan timbul nanti gejala-gejala yang kita tidak inginkan. Baik. Jadi ini nggak ada istilahnya gini, dalam pola hidup sehat yang nggak ada aturan baku. Jadi harus lihat kondisi yang kita harus makan mie instan ya makan gitu. Ada banyak pertimbangannya. Ya, pertimbangannya banyak gitu. Nggak cuman gitu-gitu doang. Kayak kita kondisi lagi di jalan lagi lapar, yang ada cuma sebelah enjoy makan mie instan. Dia ini tukang kondisi nggak? Itu kondisi tukang promosi ya, tukang promosi Warmindo. Ya udahlah ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke pertanyaan yang saya pikir ini cukup dalam ya. Pola hidup seperti apa yang harus dilakukan menurut Alkitab? Tapi ini sebenarnya pandangan masing-masing aja sih. Menurut kalian gimana sih Alkitab itu suruh kita untuk berpola hidup sehat? Nah gitu. Menurut aku ya. Menurut Alkitab yang pernah aku pelajarin ya, tubuh kita adalah bait Allah kan. Sesuatu yang kudus. Jadi kita bertanggung jawab penuh atas tubuh kita, di mana itu adalah bait Allah. Jadi janganlah memasukkan hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, karena ya akan ada akibatnya gitu. Jadi kita bertanggung jawab penuh lah dengan apa yang masuk. Luar biasa. Gitu. Oke. Om Daryl. Gimana? Jangan pura-pura cium enggak tahu. Sengaja emang dari dulu. Jadi kalau misalkan menurut pendapat pribadi saya ya, dari yang saya pelajari sendiri dari kitab itu bagaimana untuk mengajarkan bagaimana kepada kita itu pola hidup sehat.
sebenarnya ada pada tadi seperti saya singgung juga ya oleh Kak Yayan, bahwa Alkitab itu sudah menunjukkan kepada kita sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk memiliki hidup yang sehat ya. Dan itu dari berbagai jenis, mulai dari makanan seperti makan apa yang dianjurkan di Alkitab, itu sudah ada di Alkitab ya. Apa yang dianjurkan untuk kita makan, apa yang untuk kita tidak makan, kemudian berbagai hal yang lain ya dianjurkan juga oleh Alkitab. Sebenarnya kembali lagi kepada kita, apakah kita tubuh kita ini adalah tubuh yang sudah ditebus oleh penebus, tubuh berdosa yang sudah diselamatkan. Apakah kita mau merusakkan sedikit saja keselamatan yang sudah diberikan? Apakah sudah dibayarkan dengan harga yang mahal, kemudian kita tidak kembalikan dengan sepenuhnya yang dapat kita berikan? Tentu saja kan saya bersyukur, saya manusia berdosa, kemudian saya sudah diselamatkan, dan saya mau mempersembahkan tubuh saya dengan keadaan yang terbaik, dengan keadaan yang fit, dengan hidup sesehat mungkin untuk jadi kemuliaan Tuhan. Tentu saja bagaimana mencapainya dengan hidup sehat, saya rasa itu jalannya untuk menjadi persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Baik, terima kasih. Oh ya, aku ada tambahan boleh ya? Boleh dong. Ya. Kan kita juga sebagai orang Kristen punya harapan untuk diselamatkan hidup dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga gitu ya. Betul. Benar ya. Dan di sana menurut yang pernah aku pelajarin itu makanannya makanan yang sehat, buah-buahan, kayak gitu ya. Jadi kalau di dunia ini kita tidak terbiasa dengan makanan-makanan yang sehat seperti itu, bagaimana nanti kita di surga? Waduh, boleh juga sih. Nanti kita tersiksa, kayak kita udah biasa makan daging di sini nih. Bisa. Gak usah Kita udah biasa makan daging, jempolnya gini tapi. Aku biasa makan daging. Ya gitu maksudnya. Terus Di surga ada sapi, di surga ada sapi. Tapi nggak bisa dimakan. Tapi nggak bisa dipotong. dimakan, kan? Tapi mesti temenan. Tapi bisa temenan. Jadi nanti susah sendiri di sana kan. Gitu. Gua Jadi kira belajarlah dari siapa tahu gitu masuk surga, pas masuk set diubahnya otomatis set langsung VJ gitu. Enggak juga ya? jangan dong, belajar dong. Gua nggak tahu. Kita nggak tahu jangan ya? sampai berkesimpulan seperti demikian. Oke. Yang pasti kita diminta untuk bertarak. Ya, Iya, oke. iya. Ngerti ya bertarak atau perlu dijelasin lagi, Pak? Enggak ya? Udah, Pak. Oke. Tadi udah sungguh amat baik lah yang kita perbincangkan hari ini. luar biasa gitu ya. Dan ada yang mau kita up lagi nih yang tadi Pak Daryl bilang. Hidup sehat. Oh, oke. Yang tadi ya. Mau udah dicatat tuh di bawah tuh. Kita udah hafal roll terus di bawah. Ini udah Nanti kita kesimpulan taruh ya. lagi di deskripsi kok biar kita teman-teman. taruh lagi ya. Iya, betul. Jadi tadi hidup sehat. H, hati yang gembira. I, istirahat yang cukup. D, diet yang seimbang. U, udara yang bersih. P, pengendalian diri. S, sinar matahari yang cukup. E, energi berolahraga. H, hubungan sosial yang baik. A, air jernih yang cukup. T, Tuhan yang terutama. Luar biasa ya. Ini sebenarnya kayak lengkap gitu. Dari pengendalian diri ada, sinar matahari, Tuhan yang terakhir itu Tuhan yang terutama. Jadi bukan cuman makanan, tapi pola hidup, pola pikir itu semua berkaitan. Jadi Luar biasa. misalnya salah satu dari ini miss gimana dok? Sebenarnya begini ya, dalam menjalani kehidupan kita ini kan kita selalu berharap untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya. Yang tadi saya bilang juga ya, Oke. sebagai tubuh saya ini akan saya persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Oke. Sudah ditebus dengan harga yang mahal, berarti saya mau memberikan yang terbaik dong. Iya. Masa setengah-setengah kan nggak mungkin ya. Betul. Jadi ya saya akan mengusahakan selengkapnya, seutuh-utuhnya. Nggak mungkin saya akan dengan sengaja melalaikan salah satunya. Kenapa kita melalaikan salah satunya kalau kita bisa menjalankan semuanya? Toh yang lain saja bisa, berarti kita juga bisa dong. Oke. Amin. Sip. Amin. Luar biasa. Oke, Ada lagi nggak? ada dong. Ini kesimpulan yang mau kita baca dari Baik. Alkitab. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6. Wah, apa tuh kak isinya? Wih, Enggak kan biar kayak di podcast lain kan gitu. gimmick Anda. Kayak gitu. Oke, kita baca ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagus. Wah, luar biasa ya ayatnya. Jadi papen gimana? Papen. Jadi intinya adalah kalau kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, ya mulai dari diri kita dulu. Amin. Oke. Iya dong. Setuju. Kalau tubuh udah sehat, pelayanan kita maksimal, Tuhan juga senang. Oke. Kalau Tuhan senang, berkat lah itu berkat. Gayanya kayak kekinian gitu. Gua tuh bingung ini potong sayur atau gimana nih? Bagi kartu banyak artinya sih. Banyak. Ya itu kesimpulan masing-masing lah. Jadi itu ya. Jadi apakah tubuhmu sudah menjadi milik Tuhan? Itu pertanyaan untuk kita masing-masing. Baik. Oke? Oke. Jangan lupa. Udah Ada Pak. lagi? Oh. Udah itu. Oh, ya, itu terakhir. Oke. Oke, terima kasih. Jangan lupa Like, comment share, and subscribe. Kami Dua Kumis. See you.